Rafael Struijk merapat ke Persib setelah diinginkan Bojan Hodak. Ini update terbaru bursa transfer Persib. Bursa transfer Persib Bandung menjadi perhatian sepak bola nasional. Terbaru, pemain timnas Indonesia dikabarkan Rafael Struijk merapat ke Persib. Rafael Struijk merapat ke Persib Bandung menjadi isu hangat di tengah Persib sedang menyiapkan skuad baru usai ditinggal 13 pemain intinya. Bagi Persib Bandung, mendatangkan Rafael Struijk adalah misi luar biasa. Karena Rafael Struijk adalah pemain yang memiliki pengalaman luas di Eropa dan Australia meskipun usianya baru 22 tahun. Rafael Struijk juga selaras dengan rencana membangun skuad Persib jangka panjang. Dalam roadmap Persib jangka menengah, Persib menyiapkan skuadnya untuk berkompetisi dalam 6 tahun. Tak heran jika saat ini pemain-pemain yang masuk ke dalam skuad Persib Bandung adalah pemain berusia muda atau di bawah 30 tahun. Persib meremajakan skuadnya setelah musim lalu, Persib menjadi tim tertua di Liga 1 2024-2025 dengan rata-rata usia 32 tahun. Bos Persib Aditya Putra Herawan menargetkan bahwa usia rata-rata pemain Persib musim depan yaitu 28 tahun. Untuk itu, para pemain Persib yang dikontrak musim depan rata-rata berusia muda. Sadil Ramdhani dikontrak Persib 3 tahun hingga 2028. Kini berusia masih 26 tahun. Beckham Putra, anak didikan Persib Bandung memperpanjang kontrak 3 tahun ke depan hingga 2028. Kini usia Beckham Putra masih 23 tahun. Pengamat Persib Roni Anwari mengatakan bahwa pelatih Persib Bojan Hodak tertarik mendatangkan para pemain timnas Indonesia diaspora atau pemain naturalisasi. Namun beberapa pemain yang ingin didatangkan Bojan Hodak itu memiliki harga transfer mahal atau di atas ambang batas transfer Persib Bandung. Nah, saat ini, ada pemain timnas Indonesia naturalisasi yang masih berusia muda dan memiliki harga di bawah pemain lokal Indonesia. Roni Anwari menginisialkan pemain timnas Indonesia diaspora itu dengan inisial RS. Hasil penelusuran radartasik.id bahwa inisial RS di skuad timnas Indonesia adalah Rafael Struijk. Rafael Struijk adalah striker muda timnas Indonesia yang pandai menahan bola dan membuka ruang. Dia akan cocok dimainkan dengan gaya sepak bola simpel Eropa ala Bojan Hodak. Terlebih, peluang Persib datangkan Rafael Struijk terbilang lebih rasional. Rafael Struijk telah dilepas klubnya, Brisbane Roar. Kluennya RS. RS ini memang dikaitkan dengan beberapa klub bukan hanya Persib, ujar Roni Anwari di kanal YouTube. Memang belum ada informasi resmi dari manajemen Persib Bandung terkait apakah deal Persib datangkan Rafael Struijk. Namun memang, kata dia, bahwa Bojan Hodak pernah mengaku tertarik mendatangkan pemain timnas Indonesia diaspora. Kata Roni, Bobotoh diminta menunggu informasi lanjutan soal apakah pemain timnas bergabung ke Persib atau mantan pemain timnas Indonesia merapat ke Persib atau pemain timnas Indonesia yang bermain di klub luar negeri. Atau mantan pemain timnas di negara lain, ujarnya. Kita tunggu sama-sama kabar ini, ujar Roni. Enam tahun Bojan Hodak incar pemain ini. Baru bersama Persib Bandung kesampean, ngangetin bursa transfer Liga 1. Terhangat bursa transfer Liga 1 musim 2025 hingga 2026 dengan terungkapnya cerita di balik layar perekrutan pemain baru Persib Bandung. Setelah resmi melepas 12 pilar penting usai juara Liga 1 2024 hingga 2025, Maung Bandung gencar mencari pengganti, dan prosesnya ternyata tidak semudah yang dibayangkan, bahkan memakan waktu berbulan-bulan. Aditya Putra Herawan, Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat, baru-baru ini membeberkan bagaimana klub merekrut pemain, dari pendekatan awal hingga akhirnya mencapai kesepakatan kontrak dalam bursa transfer Liga 1. Salah satu kisah yang paling menarik perhatian adalah proses panjang di balik kedatangan Sadil Ramdhani, pemain timnas Indonesia yang baru saja diperkenalkan Persib. Dalam sebuah video podcast yang tayang di kanal YouTube Indosiar sejak Jumat, 13 Juni 2025, Aditya menjelaskan bahwa Sadil Ramdhani direkrut atas rekomendasi langsung dari pelatih Bojan Hodak. Ternyata, Bojan Hodak sudah lama kesengsem Sadil Ramdhani sejak pemain sayap itu masih membela Pahang FA di Liga Super Malaysia pada tahun 2019. Sadil itu permintaan langsung dari Bojan. Jadi Bojan kan melatih di tim Malaysia, Kuala Lumpur City FC. Waktu dia di Kuala Lumpur City itu sering ketemu dengan Sabah FC,
which is timnya Sadil. Jadi Bojan tahu banget kapasitasnya Sadil. Bagi Bojan, Sadil itu salah satu pemain paling unik dan paling potensial dan sangat cocok dengan filosofi Bojan, ungkap Aditya, menunjukkan betapa pentingnya Sadil di mata sang pelatih Persib. Pembahasan mengenai perekrutan Sadil ternyata sudah dimulai sejak akhir tahun lalu. Aditya menyebut proses untuk mendapatkan tanda tangan winger lincah tersebut sangat membutuhkan perjuangan keras karena keinginan Bojan yang begitu besar. Kami sudah mulai berbicara tentang Sadil itu sejak November tahun lalu. Dan butuh 3-4 bulan untuk benar-benar bisa dapetin tanda tangan dari Sadil, jadi lumayan perjuangannya. Tapi karena ini keinginan Bojan dan kami pun dari manajemen juga percaya dia adalah pemain yang cocok untuk tim, jadi kita fix untuk datengin dia, terang Aditya. Pria asal Bandung ini menambahkan bahwa kesepakatan verbal dengan Sadil Ramdhani sebenarnya sudah terjadi sejak lama, namun sempat ada jeda waktu karena manajemen Persib Bandung menghormati kontrak Sadil dengan Sabah FC. Persib Bandung bergerak cepat di bursa transfer, posisi bek jadi prioritas, siapa menyusul Edo Febriansah? Bursa transfer Liga 1 musim 2025-2026 mulai memanas, dan Persib Bandung tidak mau ketinggalan. Setelah berhasil mengamankan jasa bek kiri eksplosif, Edo Febriansah, Maung Bandung kini santer dikabarkan tengah fokus mencari tambahan amunisi di lini belakang, khususnya untuk posisi bek tengah atau bek kanan. Kedatangan Edo Febriansah dari Rans Nusantara FC beberapa waktu lalu menjadi sinyal kuat keseriusan Persib dalam memperkuat pertahanan mereka. Edo, yang dikenal dengan kecepatan dan kemampuan menyerangnya, diharapkan bisa memberikan dimensi baru di sisi kiri pertahanan Pangeran Biru. Namun, manajemen dan tim pelatih Persib disinyalir belum puas. Kabar yang beredar di kalangan supporter dan media menyebutkan bahwa daftar belanja Persib masih menyertakan nama-nama bek potensial lainnya. Beberapa nama bahkan sudah mulai disebut-sebut, meski belum ada konfirmasi resmi dari pihak klub. Salah satu posisi yang disebut-sebut menjadi perhatian adalah bek tengah. Dengan usia dan performa beberapa pilar inti yang perlu dijaga, mencari pelapis atau bahkan kompetitor baru di jantung pertahanan menjadi hal yang krusial. Selain itu, opsi di bek kanan juga tak luput dari pantauan. Kami terus memantau bursa transfer. Tentu saja, evaluasi menyeluruh sudah dilakukan setelah musim lalu berakhir. Kami ingin tim ini semakin kuat dan seimbang di setiap lininya, ujar salah satu sumber internal klub yang enggan disebutkan namanya. Para bobotoh tentu berharap manajemen Persib bisa mendatangkan pemain-pemain berkualitas yang sesuai dengan filosofi permainan pelatih dan kebutuhan tim. Seiring dengan berjalannya waktu, teka-teki mengenai siapa bek selanjutnya yang akan merapat ke Kota Kembang ini akan semakin menarik untuk dinantikan. Apakah akan ada kejutan lain dari bursa transfer Persib Bandung? Kita tunggu saja pengumuman resminya.